Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kita boleh menikmati hari baru, hari karunia Tuhan di pagi hari ini. Dan bersama-sama sebelum memulai aktivitas kita akan bersama berdoa dan merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Harian Toraya dari Jemaat Tamalan Rea edisi hari Jumat 12 Desember 2025. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan terus menyertai di sepanjang kehidupan hari ini. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita dari Rut pasal 4 ayat 13 sampai 17. Sebelum itu mari kita berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh menikmati kembali hari baru, hari karunia Tuhan. Sebelum memulai segala aktivitas kami akan bersama membaca Alkitab dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sungguh kami menyadari ya Allah akan segala keterbatasan kami. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong untuk dapat memahami kehendak-Mu melalui pemberitaan firman, dan kami menjadi pelaku firman yang taat dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Rut pasal 4 ayat 13-17. Lalu Boas mengambil Rut menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya. Atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau, sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang mengasihimu telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Tetapi tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak laki-laki itu dan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Mereka menamainya Obed. Dialah ayah Isai, dan Isai itu ayah Daud. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Demikianlah tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, masa-masa berat dalam hidup karena ragam kesukaran dan kegetiran kerap membuat seseorang dengan gampang mengatakan, "Tuhan tidak peduli, Tuhan telah meninggalkan kita." Pada titik inilah banyak orang putus asa dan tidak lagi peduli akan Tuhan maupun akan firman-Nya. Orang akan menempuh hidup dengan jalan pikiran dan perasaannya sendiri dan melakukan apa yang dianggap baik dan benar menurut pertimbangannya. Kepahitan hidup yang dialami Naomi telah membuatnya begitu kecewa dan amat terluka, sehingga ia berkata kepada kerabatnya, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit dan telah bersaksi melawan aku." Dalam Rut pasal 1. Tentu saja luka-luka batin yang dialami Naomi dapat membuatnya berpaling dari Tuhan. Tetapi, apakah Tuhan sungguh telah meninggalkannya? Peristiwa tampilnya Boas sebagai penebus hak Elimelek dan Naomi, serta kesediaan Boas untuk memperistri Rut, yang kemudian melahirkan Obed baginya, adalah wujud nyata bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan Naomi ataupun meninggalkan umatnya. Lewat kelahiran Obed, umat sedang menyaksikan rencana Allah yang besar atas mereka dan atas bangsa-bangsa. Sebab dari Obed inilah kemudian lahir Isai, ayah Raja Daud. Karena itu, perempuan-perempuan yang datang menjumpai Naomi dan Rut mengajak Naomi untuk memuji Tuhan
atas anugerahnya, terlebih atas kesetiaannya. Hidup yang kita jalani memang tidaklah pernah mudah. Kita bisa terluka, kecewa, sakit hati, dan geram dibuatnya. Namun kisah hidup yang dialami oleh Naomi, Ruth, dan Boas menjadi pengingat bagi kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh baik Engkau ya Bapa, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Silih berganti suka dan duka terjadi dalam kehidupan kami, mau mengajarkan kami untuk terus mengerti akan rancangan damai sejahtera yang Engkau siapkan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami mohon, tetaplah Engkau perteguh iman kami, agar kami selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon pemeliharaanmu bagi setiap keberadaan diri kami yang akan menjalani pekerjaan dan berbagai aktivitas kami. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik dalam kasih dan anugerah Allah sendiri. Kami bersyukur ya Bapa untuk anak-anak kami atas setiap tanggung jawab pendidikan mereka yang boleh terselesaikan dengan baik. Kiranya untuk langkah-langkah selanjutnya, kami mohon Tuhan tetap berkenan memelihara. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam sakit, bergumul dalam duka cita. Teguhkanlah iman mereka, sehingga senantiasa mereka menantikan lawatan Tuhan dengan setia, bahwa penghiburan yang sejati akan Tuhan karuniakan bagi mereka. Bagi orang tua kami yang lanjut usia, tetaplah Engkau pelihara hidup mereka, dan kami mohon biarlah Engkau terus menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntunlah kami dengan kasih setia-Mu untuk melakukan kebaikan dimanapun kami berada. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan, karena itu pergilah ke dalam hidupmu setiap hari, yakinilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.